Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pembelajaran tematik kali ini adalah tentang dongeng. Siapa yang tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan menghibur. Dongeng juga adalah bentuk cerita tentang kejadian luar biasa yang penuh hayalan atau fiksi. Dongeng dapat diperankan menjadi sebuah dialog. Bagaimana cara memerankan cerita dongeng? Sebelum memerankan cerita dongeng, terlebih dahulu cerita dongeng dibuat menjadi naskah dialog. Dialog tersebut berupa percakapan antar tokoh. Oke, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama membaca dialog dongeng. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah pengucapan kata-kata secara jelas. Nah, contohnya misalnya dalam dongeng tersebut ada kata kantong ya. Maka harus dibaca jelas kantong ya. Atau sifat ya, sifat. Jangan dibaca sifat ya, seperti itu nak soleh-soleha. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi adalah nada suara dalam pengucapan dialog ya. Maksudnya di sini adalah tinggi rendah suara agar yang mendengar tidak bosan. Contohnya ketika di dalam cerita itu tokohnya sedang sedih, maka intonasinya berbeda dengan ketika tokoh tersebut itu senang. Berbeda pula intonasinya ketika tokoh itu sedang marah. Berbeda pula intonasinya ketika sedang kaget dan terharu, seperti itu ya. Ya, selanjutnya adalah jeda. Jeda disebut juga perhentian. Jadi kalau misalnya ada titik, kita berhenti. Ada koma, kita berhenti sejenak. Selanjutnya adalah volume suara. Volume suara ini harus dapat diterima pendengar dengan jelas. Dan selanjutnya adalah mimik. Mimik adalah ekspresi wajah ketika sedang bercerita. Selanjutnya, dalam memerankan tokoh yang perlu diperhatikan adalah yang pertama membaca dialog dalam dongeng. Membaca dialog dalam dongeng diperlukan penghayatan watak atau karakter tokoh. Selanjutnya adalah acting. Acting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Selanjutnya adalah blocking. Blocking atau penguasaan panggung ya, adalah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan tidak monoton atau menjemukan. Coba kita simak kisah si cacing dan si pohon apel. Pada suatu pagi buta, nampak si cacing berjalan-jalan di sela-sela akar pohon apel. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Berkali-kali kepalanya membentur akar pohon. Hal ini membuat pohon apel terbangun karena tidurnya terganggu. Tanpa pikir panjang, benda yang mengganggu akarnya dilemparkan jauh-jauh. Si cacing terkejut karena tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara dan jatuh ke atas tanah. Aduh, sakit! Pagi-pagi tubuhku sudah dilemparkan pohon apel. Dasar apel, tubuhku jadi sakit, teriak si cacing. Jadi kamu yang mengganggu tidurku ya? Rasain, kenapa kamu pagi-pagi sudah mengganggu tidurku? Kini aku jadi tidak bisa tidur lagi, teriak pohon apel. Tapi badanku jadi sakit semua. Awas ya, kamu harus bertanggung jawab kalau tubuhku sampai patah tulang, teriak si cacing. Saat si cacing dan pohon apel berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, datanglah seekor kupu-kupu untuk melerai perdebatan mereka. Selamat pagi teman-teman, masih pagi sudah bertengkar. Memangnya ada persoalan apa? Adakah yang bisa aku bantu?
tanya kupu-kupu. Mendengar sapaan si kupu-kupu, membuat si cacing dan pohon apel berhenti bertengkar. Mereka menceritakan penyebab kejadian pertengkaran mereka. "Jadi itu permasalahannya," kata si kupu-kupu sambil mengangguk-anggukkan kepala. "Begini teman-temanku," lanjut si kupu-kupu mencoba memecahkan persoalan yang mereka hadapi. "Sebenarnya di antara kalian berdua telah terjadi salah paham. Tidak ada yang salah maupun yang benar dalam persoalan ini." Si cacing berjalan di dalam tanah saat pagi hari untuk mencari makanan. Mungkin si pohon apel merasa terganggu. Bekas jalan yang ditinggalkan si cacing sebenarnya berguna bagi akar-akar si pohon apel untuk bernafas. Pohon apel seharusnya berterima kasih kepada cacing karena tanah di sekitarmu jadi subur. Jangan mau menang sendiri. Semua makhluk hidup itu saling membutuhkan. Tidak boleh ada makhluk yang berkata dia tidak berguna di dunia. Semuanya pasti ada gunanya, ucap si kupu-kupu. Pohon apel dan cacing saling mengangguk-anggukkan kepala. Mereka sadar akan kehilafannya. "Ternyata semua makhluk hidup itu berguna ya," kata si pohon apel sambil bersalaman dengan si cacing. Sebagai tanda mereka saling memaafkan. Kupu-kupu pun tersenyum sambil terbang di atas mereka. Pesan moral apa yang kalian dapatkan dari kisah si cacing dan pohon apel? Betul, berbuat baiklah kepada sesama makhluk hidup karena kita tidak bisa hidup sendiri. Contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah ketika berbuat salah, kita harus meminta maaf. Ketika ada teman kesusahan, harus segera dibantu. Ketika ada teman yang sakit, harus segera didoakan. Kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua dengan cara membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Bukan hanya manusia, kita juga harus berbuat baik dengan hewan dan tumbuhan. Caranya adalah merawatnya dengan baik. Demikian tadi penjelasan saya tentang apa itu dongeng, cara membaca dan memerankan dialog dalam dongeng, serta pesan moral yang terdapat di dalam dongeng. Semoga bermanfaat. Dan pesan-pesan moral yang terdapat di dalam dongeng tersebut bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.